Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus pencari ilmu ada 3 jenis. Saya tidak tahu kita ada di mana. Kalau pengen aman, kamu tinggal bilang, oh, saya bukan pencari ilmu, Pak. Yang pertama, tapi saya bilang minggu lalu ya, tidak ada orang yang tidak pencari ilmu. Setiap orang hakikatnya guru sekaligus murid. 3 jenis pencari ilmu. Yang pertama orang beruntung. Ini pasti. Jadi orang yang menuntut ilmu untuk akhirat. Dunianya pasti kena. Hanya mengharap ridho Allah. Ini sip. Orang ini nggak perlu dibahas. Orang soleh, orang baik, orang bersih. Ada orang jenis kedua. Sebenarnya dia ngerti menuntut ilmu itu harus mencari ridhonya Allah. Tapi dia belum mampu ke sana. Pak, saya kuliah itu sebenarnya pingin sekali Pak, hanya ilmu saja. Tapi tidak mungkin Pak, sekarang saya butuh IP, butuh ijazah, butuh besok dan seterusnya. Atau untuk hal-hal keduniaan, saya itu sebenarnya cari ilmu pengen ikhlas Pak. Tapi tidak bisa ya Pak, kalau pas ada teman diajak debat itu ya pengennya gaya Pak, pengen. Nah, itu kan orang jenis kedua. Dia ngerti bahwa dia harus cari ridhonya Allah, tapi banyak hal yang bikin dia tidak bisa nyampe ke sana. Akhirnya cari ilmunya ya targetnya dunia, meskipun dia berusaha agar bisa ganti ke akhirat. Ini kalau bahasanya Ghazali, ini bahasa saya, orang nekat, orang beresiko kalau di kitabnya. Hati-hati. Karena kalau sampai besok-besok apalagi sampai meninggal tidak berubah kondisi mental pencarian ilmunya, ya dia bisa masuk ke golongan ketiga. Tapi kalau bisa berubah ke lebih baik, dia bisa naik kelas ke golongan pertama. Kita mungkin ada di sini, atau jangan-jangan ada di yang ketiga. Jadi ada di sini itu kita jane yang ngerti nyari ilmu itu harus ikhlas, tapi tuntutan situasi bikin kita selalu kepepet, terdorong ke pinggir lagi. Jadi pinginnya nengah, pingin jadi orang beruntung, tapi yang ngerti harus ikhlas ridho lillahi ta'ala. Tapi banyak situasi yang bikin kita tidak bisa. Dan kita sadar kita keliru. Pengen berubah kok ya berat. Itu jenis kedua. Tapi berusahalah terus karena nasibmu tergantung kesadaranmu pada akhirnya. Mumpung ada waktu, kan saya bilang tadi umur tidak ada yang tahu. Meskipun saya lebih tua mungkin di ruangan ini, kan tidak ada jaminan saya berangkat duluan. Oke, biasanya kan yang muda duluan, karena saya yang suka ngebut, yang muda. Yang suka ngepil aneh-aneh kayak di TV itu ya yang muda-muda. Dan tidak ada korbannya kakek-kakek, mesti yang muda-muda. Terus yang narkoba kebanyakan yang muda-muda. Tadi ya jalannya banyak yang muda sekarang. Sing tua-tua awet. Oke, itu orang jenis kedua, orang yang resiko. Kalau kalian merasa ada di yang dua, cepat-cepat berusaha sekeras mungkin untuk naik kelas. Dan hati-hati jangan sampai tergelincir ke level ketiga. Ke level ketiga itu akhirnya Allah, ya sudahlah ya memang. Nah, targetnya terus dunia. Manusiawi toh Pak, kita nyari ilmu buat nyari kerja, buat nyari ijazah. Yo manusiawi lah Pak, kita merasa lebih tinggi dari yang lain. Manusia itu kan memang fitrahnya begitu. Sudah nyampe ketiga berarti itu. Nah, ya wajar lah Pak, biasa lah Pak. Itu sampai level 3. Kita sering salah definisi tentang kata-kata manusiawi itu. Manusiawi itu bukan berarti yang jelek-jelek semua manusiawi. Yang baik-baik juga manusiawi kok. Kamu bilang, Pak, nikah itu manusiawi? Iya. Nggak nikah juga manusiawi. Karena oleh Allah manusia dikasih semua potensi yang mungkin. Buktinya ada orang nggak nikah juga bisa sampai meninggal. Gitu loh. Bisa. Kamu jadi orang baik bisa, jadi orang jelek juga bisa. Maka kebaikan juga manusiawi. Kejelekan juga manusiawi. Karena potensi itu ada dalam diri kita. Kita selama ini kan pakai alasan manusiawi untuk yang jelek-jelek.
Kak manusiawi lah Pak, sekali-sekali lihat gambar-gambar kayak gitu. Itu kan kita anak muda Pak, itu manusia. Loh, anak muda juga bisa yang baik-baik. Nggak harus yang jelek-jelek. Kamu aja milih yang jelek, yang lain bisa buktinya milih yang baik-baik. Itu manusiawi. Jadi awas keliru mendefinisikan fitrah, kemanusiaan. Hari ini sering dipakai dalih untuk yang jelek-jelek. Kemanusiaan, manusiawi Pak. Anak muda lah Pak, kapan lagi kan mesti begitu. Oke, dua anak muda kayak kamu sudah banyak yang jagoan. Coba dicek Soekarno umur berapa sudah jagoan, Tan Malaka umur berapa sudah jagoan, Ali bin Abi Thalib umur berapa sudah jagoan. Sudah soleh luar biasa. Nah, tinggal kamu sekarang umur berapa. Sekali-sekali kamu baca sejarah sambil dijejer sama dirimu sendiri. Kira-kira Soekarno itu seumuran kamu sudah ngapain. Kemudian Sopolah, Ghazali seumuran kamu sudah ngapain. Kemudian coba segitu, kira-kira nyampe enggak kira-kira kamu ke sana. Oke, jadi pencari ilmu ada 3 model. Orang yang beruntung, orang yang beresiko. Di situ saya ganti pakai orang yang nekat dan orang yang celaka. Kebanyakan kita ada di yang kedua. Jangan-jangan ada yang sudah tergelincir ketiga. Yang jelas kita harus berjuang agar ada di yang pertama. Disitulah nanti malaikat melindungi kita dengan sayap-sayapnya dan semua makhluk mendoakan kita. Kalau malaikat aja melindungi kita kan kita tidak perlu takut apa-apa lagi, tidak perlu khawatir apa-apa lagi. Problem besar di Indonesia hari ini adalah ketakutan dan kecurigaan. Takut ini, takut itu. Kan hari ini banyak. Takut PKI bangkit lagi, takut terinfiltrasi apa, takut kena pengaruh itu, takut. Kita selalu takut. Kemudian karena takut terus curiga. Ya yang paling layak dicurigain mesti orang-orang di kiri kanannya sendiri. Akhirnya sesama muslim, sesama saudara saling curiga, saling lirik-lirikan. Kenapa? Karena diawali dari rasa takut. Itu menunjukkan bahwa jangan-jangan level ilmu kita bukan level yang pertama. Karena kalau level pertama gelarnya adalah alim dan jamaknya ulama, dan innama yahsyallahu min ibadil ulama. Ulama itu cirinya sudah gak takut apa-apa karena dia dapat hidayah. Dia sadar bahwa ada Allah. Kita sering galau luar biasa karena ketakutan-ketakutan kita, seolah-olah kita tidak punya Allah. Ojo khawatir, masih ada Allah. Kita kan dibikin bingung oleh gambaran-gambaran, bayangan-bayangan, kecurigaan-kecurigaan kita sendiri. Ndak, tenang saja, nikmatilah hidupmu sekarang. Hidup sekali kok tiap hari galau, tiap hari sumpek, tiap hari gegeran. Kapan nikmatnya? Ada cerita sufi yang bagus itu. Jadi satu ketika ada seorang murid bertamu ke rumah gurunya yang sufi. Dan murid ini minta dinasihati oleh gurunya. Kata gurunya, wah ilmuku sudah kamu ambil semua, saya gak bisa nasihati apa-apa. Kata gurunya, wis kamu di rumah aja tak jamu, dikasih makan yang enak, terus kamu nginep di sini, tak kasih tempat tidur yang paling bagus. Kata gurunya. Malam itu dia nginep di rumah gurunya. Cuma begitu masuk kamar, tempat tidurnya luar biasa bagus. Cuma di atas tempat tidur itu banyak tombaknya ngadep ke bawah. Dan itu sudah andul-andul mau jatuh. Dan itu banyak, jadi dia mau tidur. Aduh, ini jangan-jangan aku tidur ada yang jatuh, tewas aku. Jadi semalam dia gak bisa tidur, cuma kedap-kedip nonton tombaknya, khawatir jangan-jangan jatuh. Pagi-pagi ketemu gurunya, gimana tidurnya enak? Wah, gak bisa tidur guru, wong di atas banyak tombak itu. Ya salahmu dewe. Wong sudah ada kasur enak, kok malah kamu mikir yang belum terjadi, yang akan datang, jangan-jangan itu jatuh. Kalau jatuh kan gampang, paling kamu mati. Ya, jadi mbok kamu nikmati tidurmu kan aman. Yaitu sindiran gurunya bahwa kenapa sih murid ini selalu minta nasihat. Dia tidak yakin, dia gelisah terus, dia selalu takut. Maka enggak, nikmatilah hidupmu sekarang. Apalagi kita di Indonesia. Indonesia ini luar biasa, indahnya, uniknya, khasnya. Ayo dinikmati. Kok kita tiap hari takut, kita tiap hari curiga sama yang lain, enggak nikmat. Kita nikmati aja.
Oke, gegeran ya dianggap nikmat saja. Ya, tidak harus dianggap galau, gak harus dibikin galau. Oke, terus nah setelah bab tadi sebenarnya nanti ada adabnya tidur, adabnya sholat, adabnya Jumat. Cuma saya loncati. Insya Allah kalian pasti ngerti lah sunnah-sunnahnya tidur, wajib sunnahnya sholat, doa-doanya. Silahkan dibaca sendiri. Kalau tidur, kalau bisa selonjornya kayak mayit, ngadep ke kiblat dan seterusnya. Itu nanti saran-sarannya Ghazali begitu. Jangan lebih 8 jam. Karena kalau kamu tidur 8 jam katanya Ghazali itu sepertiga dari umurmu hilang. Kalau kamu umurmu 60 tahun aja, kalau tidur 8 jam berarti 20 tahun kamu tidur. Sepertiganya dari 60. Maka jangan terlalu banyak tidur tapi juga jangan melekan terus. Ya, karena dalam dirimu, tubuhmu nanti ada haknya juga. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.